Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar pukul 22.30. Suasana di sebuah Indomaret kecil di pinggir jalan raya kota Bekasi tampak sepi. Hanya ada suara lemari pendingin yang berdengung dan kipas angin langit-langit yang berputar pelan. Dua pegawai toko, Rian dan Novi, sedang menghitung ulang stok rokok di belakang kasir sambil menunggu jam tutup. Tiba-tiba, pintu kaca terbuka keras. Seorang pria berbadan tegap dengan seragam polisi, lengkap dengan pistol di pinggang, melangkah masuk dengan wajah masam. Tanpa basa-basi, ia membanting helm ke meja kasir hingga membuat Novi terlonjak kaget. "Lo berdua jangan banyak tanya. Gue butuh uang sekarang," bentak pria itu dengan suara lantang. Suaranya bergema di ruangan kecil itu. Rian dan Novi saling pandang, bingung sekaligus takut. Dari tanda pangkat di seragamnya, jelas ia seorang anggota polisi, namun sikapnya jauh dari wibawa. Ia segera menarik rolling door toko setengah turun, membuat suasana semakin mencekam. "Pak, ini toko, uangnya bukan milik kami." "Ada sop, ada brankas," ucap Rian terbata-bata. Namun sebelum ia selesai bicara, polisi itu langsung menghantam meja dengan gagang pistol. Novi menjerit kecil, tangannya gemetar. "Diam! Kalian pikir gue nggak tahu cara buka brankas toko beginian? Kalau nggak nurut, gue sekap kalian di gudang belakang," ancamnya sambil menunjuk pintu kecil di pojok. Rian merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Situasi berubah begitu cepat. Dari sekadar menghitung stok, kini nyawanya dan rekan kerjanya dalam bahaya yang tidak mereka sadari. Di luar sana, seorang driver ojek online yang baru saja parkir untuk membeli minuman, sempat melihat gelagat mencurigakan dari pria berseragam itu. Ia mulai merekam diam-diam dengan ponselnya, sebelum perlahan mendekat ke arah pintu kaca toko. Malam itu, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan akan terjadi. Arogansi seorang aparat, dan balasan yang kelak datang dengan cara paling tak terduga. Mau saya lanjutkan langsung ke bagian 2? Atau Anda ingin saya buatkan dulu visual prompt realistis dari adegan bagian pertama ini? Bagian 2. Sekapan di gudang belakang dengan kasar, polisi arogan itu menyeret Rian dan Novi menuju pintu gudang kecil di bagian belakang Indomaret. Tangannya mencengkeram keras seragam kasir Rian begitu kuat hingga napasnya sesak. Novi hanya bisa pasrah, wajahnya pucat pasi. "Cepet jalan! Jangan bikin gue emosi," hardiknya sambil sesekali menodongkan pistol ke arah mereka. Gudang kecil itu gelap dan pengap, penuh dengan tumpukan kardus mie instan dan minuman botol. Begitu masuk, polisi itu langsung mengunci pintunya dari luar. Ia berniat menahan keduanya di sana agar leluasa mengacak-acak kasir dan brankas. Di dalam gudang, Rian meninju pelan pintu kayu itu. "Sial. Dia benar-benar nyekap kita." "Novi, tenang ya, pasti ada orang luar yang curiga." Novi menahan tangis, lututnya lemas. "Kalau dia ambil semua uang toko, kita bisa dituduh ikut terlibat, Rian. Aku takut." Sementara itu, di depan toko, driver ojek online yang sejak tadi memperhatikan, semakin yakin ada yang tidak beres. Dari celah rolling door yang setengah tertutup, ia mendengar suara bentakan dan jeritan singkat. Ia memberanikan diri mendekat sambil tetap merekam dengan ponsel. Benar, ini ada yang gak beres. Polisi atau bukan, kelakuannya udah kayak perampok, gumamnya. Polisi itu kini sibuk membanting laci kasir dan mengacak-acak meja. Ia berkeringat, matanya liar. Beberapa bungkus rokok dan uang pecahan yang tercecer segera ia sambar, namun pandangannya terus tertuju pada brankas di pojok. Dengan wajah penuh amarah, ia menggeram. "Brankas ini pasti bisa gue bobol. Dan kalau dua pegawai itu buka mulut, habis mereka gue sikat." Ia tidak tahu, di luar, rekaman yang sedang dibuat oleh sang driver ojol sudah mulai dikirim ke grup WhatsApp komunitas ojek online setempat. Dalam hitungan menit, kabar itu bakal menyebar luas. Malam itu,
Keserakahannya baru saja membuka pintu ke arah balasan yang tak bisa ia hindari. Mau saya lanjutkan langsung ke sementara di dalam gudang. Rian dan Novi berusaha tetap tenang meski napas keduanya memburu. Rian menempelkan telinga ke pintu, berharap mendengar apa yang terjadi di luar. Ia hanya bisa menangkap suara gaduh dari rak yang digeser paksa dan benda-benda yang dibanting. Dia lagi ngacak-ngacak kasir, bisiknya lirih. Novi menutup mulutnya agar tangisnya tidak terdengar. Di luar, driver ojek online bernama Andi mulai merasa situasi harus segera ditindaklanjuti. Ia tak berani masuk sendirian, tapi instingnya mengatakan waktu tidak banyak. Dengan cepat ia mengunggah rekaman video berdurasi 1 menit itu ke grup WhatsApp komunitas ojol sekitar Bekasi. Pesan singkatnya hanya berbunyi, "Waspada, ada oknum polisi diduga rampok Indomaret dekat flyover Kalimalang. Perlu bantuan segera." Dalam hitungan detik, puluhan notifikasi masuk. Rekaman itu langsung jadi bahan obrolan panas. Beberapa driver lain yang kebetulan tidak jauh dari lokasi langsung mengirim balasan. "Bro, gue lagi di dekat situ, bentar lagi nyusul. Siap backup, jangan masuk sendirian. Rekam terus, jangan sampai lolos tuh orang." Sementara itu, di dalam toko, polisi arogan itu masih berusaha membuka brankas dengan linggis kecil yang ia temukan di gudang perkakas toko. Keringatnya menetes deras. Ia sama sekali tak menyadari bahwa aksinya sudah disiarkan secara tidak langsung lewat ponsel seorang warga. Andi yang bersembunyi di balik motor mulai mendengar suara kendaraan mendekat. Satu persatu driver ojol datang, mengenakan jaket hijau mereka, menyalakan lampu hazard motor, dan berhenti tidak jauh dari Indomaret itu. Jumlah mereka semakin bertambah, menciptakan suasana yang makin tegang. Udah jelas ini perampokan. Kita jangan gegabah. Tunggu orangnya keluar, baru kita kepung rame-rame, ucap salah satu ojol yang baru datang, dengan suara rendah tapi penuh tekad. Rian dan Novi di dalam gudang mulai mendengar suara motor yang ramai di luar. Harapan kecil tumbuh di hati mereka. "Nov, kayaknya ada orang di luar yang sadar." "Kita belum habis," kata Rian dengan suara bergetar, tapi matanya kini menyiratkan sedikit keyakinan. Malam itu, sang polisi arogan tak tahu bahwa perangkap balasannya sudah menunggu tepat di depan pintu. Jumlah driver ojol yang berkumpul di depan Indomaret semakin banyak. Dalam waktu kurang dari 15 menit, sudah ada belasan motor parkir berderet di pinggir jalan. Lampu hazard menyala membuat suasana semakin mencolok. Beberapa pengendara lain yang melintas ikut memperlambat laju kendaraan. Penasaran dengan kerumunan tersebut, Andi berdiri paling depan, masih menggenggam ponselnya yang terus merekam. Kita jangan sampai gegabah. Dia bersenjata. Tapi kalau keluar, jangan biarin dia kabur, ucapnya dengan suara tegas. Seorang ojol yang lebih tua mengangguk. Kalau memang polisi beneran, dia harusnya nggak begini. Kita tunggu aja, biar bukti rekaman ini jelas. Di dalam toko, polisi arogan itu mulai kehilangan kesabaran. Brankas yang ia congkel tak kunjung terbuka, hanya meninggalkan goresan besi yang kasar. Nafasnya memburu, matanya melotot. "Setan. Brankas sialan ini keras banget," umpatnya sambil menendang. Ia lalu mencomot lagi uang pecahan yang tercecer di kasir, memasukkannya ke dalam tas kecil yang ia bawa. Namun begitu ia menoleh ke depan, matanya menyipit. Dari celah rolling door yang setengah tertutup, ia melihat siluet beberapa motor berderet, dengan orang-orang berjaket hijau berdiri di sampingnya. Wajahnya berubah pucat. "Sial, jangan bilang mereka curiga," gumamnya. Dengan cepat, ia mematikan lampu dalam toko agar terlihat gelap dari luar. Lalu ia mendekat ke pintu gudang, menendang sekali untuk menakut-nakuti Rian dan Novi. "Diam kalian. Kalau bersuara, gue habisin," teriaknya. Rian dan Novi saling berpegangan erat, jantung mereka berdebar hebat. Di luar,
Andi dan kawan-kawan menyadari lampu toko tiba-tiba mati. Udah pasti ada orang di dalam. Gaya begini emang ciri khas maling, kata seorang ojol dengan suara lirih. Beberapa dari mereka mulai bergerak lebih dekat ke pintu kaca, membentuk setengah lingkaran. Suasana makin tegang, hanya terdengar deru mesin motor dan bisikan-bisikan. Malam itu, Indomaret kecil itu berubah jadi medan yang menunggu ledakan, antara arogansi bersenjata dan solidaritas massa yang tak mau tinggal diam. Apakah mau saya teruskan ke bagian 5? Saat polisi arogan itu akhirnya keluar dan situasi mulai pecah. Bagian 5. Arogansi yang terbongkar beberapa menit berlalu, suasana di depan Indomaret makin mencekam. Para driver ojol kini berdiri semakin dekat dengan pintu. Sebagian menyalakan kamera ponsel mereka. Jalanan sekitar ikut melambat karena banyak pengendara penasaran yang berhenti untuk melihat. Tiba-tiba rolling door bergeser sedikit ke atas. Dari celah itu, muncullah sosok polisi arogan dengan wajah kaku dan tas selempang di bahunya. Sambil menodongkan pistol ke atas, ia berusaha menciptakan kesan berwibawa. Bubar. Gue lagi tugas kepolisian. Jangan ikut campur urusan negara, teriaknya lantang. Namun, bukannya takut, kerumunan malah makin ramai. Andi langsung menyahut, tugas apaan nyekap pegawai Indomaret? Gue rekam semua dari awal, Pak. Mau ngeles sampai kapan? Sorak dan siulan dari driver-driver lain langsung terdengar. Beberapa orang mulai berteriak, kalau polisi benar, nunjukin tanda pengenal dong. Lepasin dulu pegawai yang lo sekap. Jangan sok jago, lo udah ketahuan. Wajah polisi itu memerah. Ia berusaha mengintimidasi dengan mengangkat pistol lebih tinggi.